warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Yang saya hormati juga yang kita hormati Bapak Haji Abdurrahman SE beserta Ibu selaku Bapak Pimpinan Ziarah ke Maqam Al-Qutub Al-Arifillah Al-Imam Al-Habib Soleh bin Muhsin Sanggul, Jember, Jawa Timur. Kita doakan semoga Bapak Haji Abdurrahman SE beserta ibu dan keluarga serta mantunya dan cucu-cucunya dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah. Amin. Selalu disehatkan zahir batinnya, ditambahkan keberkahannya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang saya hormati Bapak Ustadz Hari, Ustadz Muhammad Hidayat, dan para asatidz yang lainnya. Juga yang saya hormati Ibu Hajah Ustadzah Nadiatun, bapak-bapak, ibu-ibu yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula kepada Bapak Mardi, Bapak Heri, Bapak Wahyu yang saya hormati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling pertama dan yang paling utama tentu kita panjatkan puja kepada Allah yang Maha Kuasa, puji kepada Allah yang Maha Suci, syukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya dengan nikmat yang tiada terhingga, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat dapat beribadah secara istiqomah kepada Allah, terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmatul iman wa islam wa ihsan. Sehingga alhamdulillah dengan sababiyah berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kita diberikan kesempatan untuk berziarah ke makam waliun min aulillahi ta'ala, ke makam salah seorang wali daripada wali-wali Allah Ta'ala. Bahkan beliau adalah wali kutub, yakni pemimpinnya para wali di masanya, yaitu Al-Qutub Al-Arifillah Al-Imam Al-Habib Soleh bin Muhsin Sanggul. Semoga kita semuanya setelah pulang berziarah ke makam beliau tambah keberkahan, segala kesulitan hidup yang kita hadapi oleh Allah diberikan jalan keluar yang terbaik, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Anak-anak kita jadikan orang-orang yang soleh dan solehah. Anak kita, cucu kita, ponakan kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren ataupun lembaga pendidikan Islam, semoga mereka dipanjangkan umurnya, dimudahkan dalam mencari ilmu agama, diberikan paham dalam ilmu agama, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, sehingga menjadi orang-orang yang berguna bagi agama dan bagi umat manusia pada umumnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta, panutan kita, ikutan kita, uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, kekasihnya Allah, pemimpinnya seluruh para nabi dan para rasul, yakni Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi larangan-larangan beliau, mengamalkan dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya yang berada di dalam bis ini, juga keluarga kita semuanya, orang tua kita, saudara-saudara kita semuanya di hari kiamat dikumpulkan di bawah benderanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongan orang-orang yang soleh, bersama rombongan para ahli surga, mendapatkan syafaat cuma di hari kiamat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya insya Allah akan sedikit menyampaikan mau'izatul hasanah yang mudah-mudahan bermanfaat, terlebih dahulu Al-Fakir izinkan untuk menyampaikan pesan dan kesan. Boleh ya Bu Hadiah ya? Pesan dan pesan ya? Boleh. Iya. Yang saya rasakan untuk pertama kali ini saya ikut berziarah bersama Bapak Haji Abdul Rahman selaku pimpinan Majlis Dzikir Al-Hayat ke makam Habib Soleh. Sangat amat berkesan sekali, sangat amat bahagia, dan saya merasakan Masya Allah barokah sebagaimana tadi di awal sudah disampaikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Penyambutan dari keluarga Habib Soleh begitu baik, begitu ramah, begitu sopan, begitu tawaduk. Itu semuanya pelajaran buat kita manakala kita menyambut kedatangan tamu kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sebelumnya, yaitu di saat dimatikan lampu, kemudian seluruh jamaah, Habib juga Habib Hasan semuanya berdiri pada saat mahalul qiyam. Nah, di saat Habib Hasan bin Muhammad bin Soleh bin Muhsin beliau menyampaikan muhasabah, renungan-renungan tentang kehidupan dan tentang kematian, kemudian menyampaikan doa-doa di dalamnya, saya menyimak dengan baik, mencamkan dalam hati saya, menghayatinya, meresapkan dalam hati saya. Akhirnya tidak terasa air mata saya menetes, cuma saya tahan, takutnya kalau nggak kuat nahan, kalau nggak ditahan takutnya kebablasan. Iya, soalnya saya orangnya begitu, kalau udah nangis sedih udah terus-terusan, susah berhenti. Maka saya sekuat tenaga nahan. Masya Allah luar biasa. Dan di saat itu saya merasa adem, merasa sejuk, merasa tenang. Terlebih-lebih ketika Ustadz Ari di makam Habib Soleh pada saat mahalul qiyam memimpin pembacaan Maulid Al-Adibai. Saya di situ merasakan kehadiran Habib Soleh. Benar-benar saya rasakan dalam keadaan kedua mata saya terpejam, namun wajah beliau yang mulia, wajah Habib Soleh yang mulia terus terbayang. Sementara kedua mata saya terpejam, namun itu bayangan wajah beliau terus nampak. Tak lama kemudian saya merasakan seperti ada yang memeluk saya. Masya Allah, merasa dipeluk saya sama beliau. Nah, ini anugerah yang luar biasa. Mudah-mudahan itu sebagai pertanda baik bagi kita semua yang ziarah ke makam beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu hadis baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Nanti di hari kiamat di padang mahsyar, manusia itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang ia cintai. Kalau umpama selama hidup kita di alam dunia selalu tertanam rasa cinta di hati kita kepada para ulama sebagai pewaris para nabi, selalu tertanam rasa cinta di hati kita kepada para aulia Allah, termasuk yaitu Al-Qutub, Al-Habib Soleh beserta seluruh keluarga beliau, anak cucu beliau, juriyah beliau. Kalau selama hidup di alam dunia selalu tertanam rasa cinta di hati kita kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang yang ahli ibadah, ahli berzikir, bahkan kita selalu berusaha sesuai kemampuan kita masing-masing, secara optimal, secara maksimal, sekuat tenaga untuk membuktikan kecintaan kita kepada mereka semuanya. Maka niscaya di hari kiamat, di saat kita dibangkitkan oleh Allah dari kuburan kita masing-masing, lalu kemudian kita oleh Allah dihalau, digiring ke padang mahsyar, maka Allah akan mengumpulkan kita di padang mahsyar bersama rombongan mereka. Ya minimal paling tidak kita masuk rombongan orang-orang soleh, walaupun kita belum bisa menjadi orang soleh. Kalaulah kita sudah masuk rombongan orang-orang soleh, masuk rombongan para ulama, pewaris para nabi, masuk rombongan para wali, kekasihnya Allah, walaupun kita ya bukan siapa-siapa lah, paling banter kita jadi wali nikah. Ya itu pun kalau kita punya anak perempuan seperti saya, kan anak laki-laki semua. Iya, nggak akan pernah jadi wali saya, Pak. Anak laki semua. Kan wali itu dari pihak calon mempelai wanita. Nah, anak saya laki semua. Paling wali murid kali ya, wali santri. Nah, walaupun kita bukan siapa-siapa, tapi kalau kita di hari kiamat oleh Allah dikumpulkan bersama rombongan para nabi, para rasul, bersama rombongan para aulia Allah, bersama rombongan para solihin, walaupun umpama kita berada di barisan yang paling belakang, alhamdulillah itu keuntungan besar buat kita. Ibarat kita berada di sebuah gerbong yang sama, walaupun di gerbong paling belakang. Insya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya seyogianya lah kita bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menanamkan rasa mahabbah, rasa cinta di hati kita kepada para nabi, kepada para rasul, kepada para aulia Allah, kekasihnya Allah, kepada para ulama warasatul anbiya, kepada orang-orang soleh, yaitu dengan doa diantaranya yang sering saya sampaikan ke jamaah-jamaah saya pada saat saya ngisi taklim di beberapa tempat. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka habba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ya Allah kecintaan-Mu dan kecintaan orang yang Engkau cintai ya Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku memohon kepada Engkau ya Allah amalan perbuatan yang dapat menyampaikan aku kepada kecintaan-Mu. Ya Allah, jadikanlah kecintaanku kepada Engkau ya Allah dan kepada orang yang Engkau cintai ya Allah melebihi kecintaanku terhadap diriku sendiri, melebihi kecintaanku terhadap keluargaku sendiri. Insya Allah apabila
rasa cinta kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Rasulullah, melebihi rasa cinta kita terhadap diri kita sendiri, keluarga kita, dan manusia seluruhnya, maka ini pertanda keimanan kita akan mencapai kesempurnaan. Dan siapapun ketika meninggal dunia, ketika menghembuskan nafasnya yang terakhir, dengan membawa iman yang sempurna, dengan membawa keislaman yang sempurna, ihsan yang sempurna, dengan membawa amal kebaikan yang banyak, amal soleh yang banyak, amal ibadah yang banyak, maka insya Allah iman kita, Islam kita, ihsan kita, amal soleh kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keimanan kita sempurna. Yuk kita sempurnakan keimanan kita dengan cara membuktikan kecintaan kita kepada orang yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yuk kita buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan cara mencintai keluarga Rasulullah, mencintai anak cucu Rasulullah, mencintai zuriyah Rasulullah, mencintai para habaib, mencintai keturunan beliau, di mana di dalam tubuh mereka mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hari kiamat nanti tidak ada lagi yang bisa kita harapkan selain syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan syafaat dari baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang ketika di hari kiamat nanti mendambakan, menginginkan syafaatul ujma dari Rasulullah, maka yuk kita jaga kecintaan kita di hati kita kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada anak cucu beliau, kepada keturunan beliau, yaitu kepada para habaib, termasuk adalah kepada Al-Habib Soleh bin Muhsin Tanggul. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita meninggal dunia nanti dengan membawa kebencian di hati kita kepada anak cucu Rasulullah. Jangan sampai kita meninggal dunia nanti di hati kita menyimpan kebencian kepada keturunan Rasulullah, kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, yaitu para ulama. Karena Rasulullah pernah mengatakan dalam sabdanya, innahu, sesungguhnya para ulama itu adalah habibi, kekasihku. Maka barang siapa yang mencintai kekasihku, yaitu para ulama, sungguh ia telah mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, kata beliau, sungguh ia telah mencintai Allah. Dan barang siapa yang telah mencintai Allah dan Rasulnya, beliau bersabda, fama'wahul jannah, maka tempat tinggalnya adalah sorga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa saya katakan jangan sampai kita meninggal dunia nanti dalam keadaan di hati kita menyimpan atau membawa kebencian kepada anak cucu Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah, kepada keturunan Rasulullah, yaitu kepada para habaib. Karena diterangkan di dalam kitab Mu'jamul Kabir, terdapat sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, law anna rajulan shalla wa shom wasafana baina rukni wal maqam summa mata mubghidun li ahli baiti illa dakhalan nar. Seandainya seseorang rajin sholatnya sampai jidatnya hitam karena kebanyakan sujud di dalam sholatnya, dan rajin puasanya sampai badannya kurus kering kerontang karena banyak puasa, lalu orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan di hatinya membawa sedikit kebencian kepada keturunan Rasulullah, maka beliau menegaskan dalam hadis ini, illa dakhalan nar,
melainkan orang tersebut akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga seluruh amal ibadahnya, amal kebaikannya, amal soleh yang telah dilakukannya selama hidupnya di alam dunia, dari mulai balik sampai meninggal dunia, menjadi sia-sia, karena pada akhirnya ia oleh Allah ditempatkan di neraka gara-gara meninggal dunia di hatinya membawa kebencian kepada Rasulullah, membawa kebencian kepada keluarga Rasulullah, membawa kebencian kepada anak cucu Rasulullah, membawa kebencian kepada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, jadi jangan lupa doanya yang tadi. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubbak ma yuhibbuk wal amala alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ja'al hubbaka habba ilaina min nafsina wa ahlina wa minal ma'il barad. Itu kalau doanya dibaca sama kita dan diamini oleh para hadirin atau oleh para makmum. Tapi kalau doanya tidak ada yang mengamini, kita yang baca nggak ada yang mengamini, maka baca doanya Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubbak ma yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka habba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il baron. Demikian kesan dan pesan yang saya rasakan, yang saya alami selama saya ikut berziarah bersama Bapak Haji Abdurrahman SE. Dan demikian pula Maujatul Hasanah tausiah yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, menjadi sababiyah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita, kekuatan Islam, kekuatan lahir maupun batin, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa paman bibi kita, dosa anak cucu kita, dosa saudara-saudara kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan barokah kita berziarah ke makam cucunya baginda Rasulullah SAW, yaitu Al-Qutub Al-Arifillah Al-Imam Al-Habib Soleh bin Muhsin Tanggul, Jember, Jawa Timur. Mudah-mudahan semuanya dihasilkan maksudnya, dikabul keinginannya, diperkenankan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit di antara anggota keluarganya, apabila ada yang sedang sakit, dengan sababiyah barokah kita ziarah ke makam Habib Soleh, yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya. Yang sedang menghadapi kesulitan oleh Allah diberikan kelapangan. Yang sedang bingung oleh Allah diberikan kebahagiaan. Yang sedang resah, gelisah, gundah gulana hatinya tidak tenang, oleh Allah diberikan ketenangan. Bil barokati, bi barokati wa karamati Al-Qutub Al-Arifillah Al-Habib Soleh bin Muhsin Tanggul, Jember, Jawa Timur. Ghafarallahu lahu warhamu wa nafa'ana bi ulumi fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Demikian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Selanjutnya akan ditutup dengan doa. Untuk doa dimohon kepada Bapak pimpinan rombongan ziarah, yaitu Pangarsa Bapak Haji Abdurrahman SE, dipersilahkan untuk memimpin doa. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.